Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak salih-salihah. Nah, kalian berjumpa lagi nih dalam pembelajaran jarak jauh bersama KKG Kecamatan Harjamukti. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Indah Ayu Karisma. Sekarang Ibu mengajar di kelas 3 SDIT Al-Hikmah. Nah, gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Maka dari itu, jangan lupa selalu menerapkan 5M. Yaitu apa saja 5M? Ya, memakai masker dimanapun kalian berada. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, sebelumnya Ibu mau tahu nih, Ibu mau dengar semangatnya kalian. Oke, kita bareng-bareng ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tulisnya sudah disiapkan anak-anak salih? Oke, baik. Karena hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Untuk tema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Jangan lupa kita selalu berdoa sebelum memulai aktivitas apapun. Oke, mari kita berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini dimudahkan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Semut dan Burung Merpati, siswa dapat mengidentifikasi amanat dan informasi yang terdapat dalam dongeng. Lalu, setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menganalisis sifat individu dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Selanjutnya, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat menentukan hasil operasi perkalian bilangan cacah dengan tepat. Setelah menemukan hasil perkalian, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan tepat. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita akan mengidentifikasi informasi dan amanat dalam dongeng. Lalu yang kedua, kita akan belajar memahami karakteristik individu terutama di lingkungan rumah. Yang ketiga, kita memahami sifat pertukaran pada perkalian. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman sifat individu di lingkungan rumah. Coba kalian perhatikan baik-baik ya layar yang Ibu tampilkan. Nah, di sini dalam sebuah rumah itu ada yang namanya anggota keluarga. Betul. Kalau anggota keluarga nih, kira-kira terdiri dari siapa aja ya? Coba kalian sebutkan. Ya, ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan juga adik. Nah, dalam keluarga pun kadang mereka itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Di sini ada yang tahu apa itu sifat? Sifat adalah pembawaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya nih, kalau kita ingin mengetahui sifat seseorang, kita bisa melihat
dari kebiasaannya. Nah, di sini ibu punya gambar. Ada kakak dan adik sedang bermain bersama. Kira-kira bagaimana sifat kakaknya? Ya, kakaknya sangat menyayangi adiknya, jadi dia tidak segan untuk berbagi mainan kepada adiknya. Di sini ada seorang ibu yang sedang masak dan anaknya yang sedang membawakan mangkuk berisi makanan. Kira-kira nih kalau dari gambar ini bagaimana sifat ibu tersebut? Ya, misalkan sifat ibu adalah masak. Kemudian bagaimana sifat anak perempuan tersebut? Nah, sifat anak perempuannya ialah ya, penurut. Dia mau membantu ibunya. Baik, di sini ibu punya sebuah cerita nih. Setiap hari Nanda ini memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Nah, ayam-ayam ini sudah ada yang bertelur. Tugas Nanda di sini ialah mengumpulkan telur. Sedangkan ayah Nanda itu memelihara burung beo di rumahnya, dan burung beonya ini dapat berbicara. Karena ayah orang yang lucu, jadi ayah mengajari burung beo tersebut kata-kata lucu. Akhirnya ayah dan Nanda itu suka tertawa mendengar burung beonya mengucapkan kata-kata lucu. Kira-kira di sini bagaimana sifat Nanda? Ya, sifat Nanda ialah bertanggung jawab karena ia membantu ayah mengumpulkan telur-telur ayam. Coba kalau sifat ayahnya, gimana sifat ayahnya? Ya, di sini di teks dijelaskan ya. Ayah mengajari burung beo tersebut kata-kata lucu. Dan ayahnya Nanda ini seorang yang humoris. Oke. Baik, tadi kalau sifat individu dalam mengenah itu berbeda-beda, termasuk juga hobi. Di sini ada yang hobinya membaca dongeng atau membaca buku cerita. Baik, kira-kira kalian tahu tidak sih dongeng itu apa? Nah, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang bersifat khayalan. Jadi dongeng ini tidak nyata ya anak-anak. Dongeng ini hasil dari imajinatif atau pikiran seorang penulisnya. Nah, biasanya di dalam dongeng ini terdapat amanat untuk menyampaikan moral kepada pendengarnya. Di sini nih ada dongeng Kancil dan Buaya. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan dongeng tersebut. Nah, selanjutnya ada dongeng tentang semut dan burung merpati. Nah, tadi anak-anak, di dalam dongeng itu ada pesan atau amanat. Kira-kira apa saja? Nah, di sini pesan dalam dongeng itu terbagi menjadi dua. Yang pertama nih, ada pesan yang tersurat. Yang kedua, ada pesan yang tersirat. Nah, kalau yang tersurat ini biasanya kita dapat menemukan langsung pesan atau amanat di dalam dongengnya. Jadi, amanatnya itu sudah tertulis di dalam dongeng. Yang kedua adalah yang tersirat. Sedangkan yang tersirat ini kita harus membaca keseluruhan ceritanya. Kemudian kita harus menyimpulkan sendiri amanat yang terkandung dalam dongeng. Baik, di sini ibu punya cerita tentang semut dan burung merpati. Kalian mau tahu gimana ceritanya? Oke, kalian simak baik-baik ya. Atau kalian bisa lihat di buku tema kalian. Pada suatu hari, di sini ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Akan tetapi karena dia kurang hati-hati, jadi dia tiba-tiba terjatuh ke dalam sungai. Nah, ternyata sungai ini memiliki arus yang sangat kuat dan juga airnya sangat dalam, hingga semut tersebut tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kemudian syukurnya ada seekor burung merpati ini sedang bertengger di pohon. Karena melihat semut itu yang hampir tenggelam, jadi ia merasa iba. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menolong semut tersebut. Untuk
menolong semut tersebut, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut tersebut akhirnya merayap naik ke atas daun. Nah, akhirnya semut tersebut itu dapat menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Nah, pada suatu hari ini ada seorang pemburu yang sedang mengincar burung merpati. Semut tersebut menyadari kehadiran seorang pemburu. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menolong burung merpati. Gimana ya cara menolongnya? Nah, semut tersebut mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Nah, di sini akhirnya seorang pemburu tersebut kakinya kesakitan. Dia pun mengambil sebuah batang. Karena itu, burung merpati pun menyadari kehadiran seorang pemburu tersebut. Ia pun akhirnya terbang menjauh dari pemburu. Nah, kira-kira dari kisah tersebut, amanat apa yang dapat kita ambil? Baik, kalian bisa menulis jawabannya di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran matematika. Nih, sebelumnya kalian sudah pernah belajar sifat komutatif pada penjumlahan. Hari ini kita akan belajar sifat komutatif pada perkalian. Apa itu sifat komutatif? Ada yang masih ingat? Ya, sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Nah, di sini ada rumusnya ya. A dikali B sama dengan B dikali A. Di sini Ibu punya contoh. A-nya adalah 3. Ingat, A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 5. Kemudian kita tukar nih, B dikali A. Jadi tadi B-nya berapa? Ya, B-nya 5 dan A-nya adalah 3. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Nah, lihat, yang tadinya angka 3 ini di depan, kita tukar ke belakang ya. Kemudian yang angka 5 ini di belakang, jadi kita tukar ke depan. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya sama ya, hasilnya 15. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide. Nah, di sini 2 dikali 6 hasilnya 12. Kemudian kalau kita balik nih, hasilnya sama atau tidak ya? Oke, 6 dikali 2 hasilnya tetap 12. Berikutnya 4 dikali 5 pun hasilnya 20. Kalau kita tukar 5 dikali 4 hasilnya juga 20. Nah, itu adalah sifat komutatif pada perkalian. Ingat, meskipun dibalik hasilnya tetap sama. Nah, di sini Ibu punya cerita. Rafa memiliki 5 kandang ayam. Setiap kandang ayam Rafa ini berisi 2 ekor ayam. Berapa jumlah seluruh ayam yang dimiliki Rafa? Kita kalikan ya. Yang pertama itu kita kalikan kandangnya dulu, baru kita kalikan isinya. Tadi ada berapa kandang anak-anak? Ya, ada 5 kandang. Kemudian kita kalikan. Setiap kandang itu isinya ada berapa? 2 ekor ayam. Jadi 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Nah, coba kalau kita balik. Dalam satu kandang ada 5 ekor ayam. Nah, di sini ada 2 ekor kandang yang setiap kandangnya berisi 5 ekor ayam. Kira-kira kalau diubah ke dalam bentuk perkalian berapa ya? Ya, 2 dikali 5 hasilnya 10. Oke, baik. Di sini Ibu punya cerita lagi nih. Kalian lihat ya, di situ ada gambar apa? Ya, ada gambar apel dalam kotak. Nah, di sini anak itu membeli 3 box berisi buah-buahan. Setiap buah ini berisi 7 buah apel. Berapa jumlah seluruh apel yang anak beli? Kita kalikan ya. Tadi ada berapa box? Ya, ada 3 box. Kemudian kalikan setiap isinya, yaitu 7 buah apel. Jadi penulisannya adalah 3 dikali 7 hasilnya 21. Nah, keesokan harinya Ana ingin membeli lagi buah apel sebanyak 7 box.
Setiap boxnya ini berisi 3 buah apel. Jadi kira-kira berapa seluruh jumlah apel yang Anda beli? Ingat tadi apa dulu yang kita tuliskan? Ya, kita tuliskan jumlah boxnya dulu. Ada berapa box? 7 box. Ya, kita tulis 7. Setiap box berisi 3. Jadi 7 dikali 3 hasilnya tetap 21. Oke, sama ya. Nah, baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Nah, kalian jangan lupa ya untuk selalu menjaga lingkungan di sekitar kalian dengan cara menyayangi dan merawat hewan dan tumbuhan. Baik, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa anak-anak, sampai bertemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.